nama saya Muhammad Yusuf. Saya astronom dari Observatorium Bosca, ITB. Observatorium Bosca, seperti halnya observatorium astronomi di dunia, adalah tempat, pada dasarnya adalah tempat untuk melakukan penelitian astronomi. Nah, penelitian astronomi itu instrumennya ada banyak, salah satunya adalah teleskop. Nah, di sini ada beberapa teleskop yang sudah ada sejak 1928. Jadi di Observatorium Bosca sebenarnya tidak hanya teleskop besar yang di belakang ini, tapi ada beberapa teleskop di tempat lain. Paling tidak ada 5 buah teleskop yang cukup besar yang rutin digunakan untuk penelitian astronomi. Nah, untuk biasanya untuk astrotourism setidaknya punya beberapa prasyarat. Prasyarat yang paling penting adalah tempat tersebut itu langitnya harus selalu cerah. Kemudian yang kedua, langitnya paling tidak itu harus gelap dan bebas dari polusi cahaya. Kemudian berikutnya adalah tempat tersebut sebisa mungkin mudah untuk diakses oleh publik. Jadi memang ada beberapa tempat yang bagus di Indonesia untuk mengamati bintang, tapi biasanya tempatnya terpencil. Nah, ini yang kurang cocok untuk astrotourism. Untuk di Pulau Jawa memang agak sulit kita mencari tempat yang cerah, tapi langitnya gelap. Nah, biasanya untuk melakukan pengamatan langit malam yang bagus, itu langitnya harus benar-benar gelap dan bebas dari polusi cahaya. Sebenarnya bergantung. Kalau kita berbicara tentang astrofotografi itu sebenarnya pada dasarnya adalah terdiri dari 2 kata, astro dan fotografi. Jadi terjemahan gampangnya adalah foto dari benda-benda langit. Nah, benda langit itu kan ada banyak, ada Jupiter, ada planet, ada bulan, ada matahari, ada bintang dan macam-macam. Nah, tekniknya bisa macam-macam. Nah, kalau tadi pertanyaan apakah cukup dengan memanjat gentang kemudian bisa menghasilkan foto yang bagus, nah bergantung foto apa yang akan kita ambil. Kalau kita ingin mengambil foto bulan, itu bisa saja kita dapat dengan hanya memanjat gentang dan dengan peralatan fotografi sederhana kita bisa ambil gambar bulan yang bagus. Tapi kalau ingin objek langit lainnya, itu bisa jadi perlu syarat yang berbeda lagi. Instrumennya dan teknik pengamatannya bisa berbeda lagi. Untuk astrofotografi, setidaknya ada tiga komponen penting. Yang pertama harus punya kameranya, kemudian punya lensanya. Nah, lensa ini akan bergantung pada objek akan diamati, apakah bulan, apakah bintang, atau benda-benda lainnya. Kemudian benda yang ketiga, biasanya penstabil si kamera itu, apakah tripod, apakah mounting teleskop, atau tracker bintang, bisa macam-macam. Tapi setidaknya punya 3 alat yang tadi. Yang pertama, kamera harus punya, kemudian lensanya bergantung pada objek nanti apa yang akan diambil, kemudian alat penstabil kameranya, tripod atau macam-macam. Kalau pertanyaannya tentang apa instrumen yang oke, lensa atau cermin, sebenarnya bergantung. Tapi pada dasarnya semakin besar diameter dari lensa atau cermin, itu akan semakin bagus. Jadi kita bisa andaikan cahaya dari bintang atau objek langit itu adalah air hujan. Jadi semakin besar embernya si teleskop yang tadi, atau lensa atau cermin, itu akan semakin bagus. Jadi semakin besar diameternya semakin bagus, dan semakin bagus kualitas optiknya itu semakin bagus. Sebenarnya teleskop malam itu juga bisa dipakai untuk pengamatan matahari. Tapi sebelum dipakai biasanya dipasang filter matahari. Oke, filter itu biasanya melemahkan cahaya matahari paling tidak 100.000 kali. Jadi perbedaannya hanya kalau teleskop matahari biasanya punya filter yang bisa menyaring cahaya matahari 100.000 kali lebih lemah. Karena kalau kita tidak pakai filter, kamera atau mata kita bisa terbakar oleh cahaya matahari tadi. Kalau teleskop matahari, karena filternya sudah terpasang, karena teleskop matahari itu sudah filternya terpasang di depan, sudah terpasang di teleskopnya, jadi cahaya bintang yang tadinya harusnya masuk dengan bagus itu tersaring lagi oleh filter tadi. Karena itu teleskop matahari tidak ideal digunakan untuk pengamatan malam hari. Bisa saja, tapi tidak ideal.
Kalau di sini setidaknya ada beberapa teleskop di Observatorium Bosca yang rutin digunakan untuk pengamatan benda langit. Yang pertama ada di belakang kita, itu teleskop Challis. Ini salah satu yang paling tua. Kemudian kalau kita bergerak ke arah timur dari sini, nanti bisa dilihat di videonya, itu ada teleskop GAO ITB, itu kerjasama antara Jepang dan Indonesia. Kemudian ada teleskop Stevia, kemudian ada teleskop Goto, ini juga kerjasama dengan Jepang. Kemudian berikutnya ada teleskop robotik Bosca, BRT, Bosca Robotic Telescope. Kemudian di sampingnya ada teleskop Bamberg, itu salah satu teleskop klasik di sini dari zaman Belanda. Kemudian teleskop paling besar berikutnya adalah teleskop Schmidt di area timur sana. Oke, apakah ada perubahan? Betul. Jadi sejak adanya mikroelektronik tahun 1960 itu astronom mulai memanfaatkan kamera digital. Akibatnya apa? Itu meningkatkan sensitivitas dari kamera astronominya sendiri. Jadi kalau sebelumnya sebagai perbandingan, kalau misalkan kita butuh mengambil gambar selama 1 jam dengan kamera fotografi, biasanya hanya perlu beberapa menit dengan menggunakan kamera digital yang sangat sensitif. Kira-kira seperti itu. Kesulitannya apa? Kalau misalkan untuk teleskop klasik seperti ini, karena dia didesain untuk kamera analog, kita perlu membuat adapternya. Jadi semacam pengkonversi dari dudukan kamera analog ke dudukan kamera digital. Hanya itu saja. Kalau saya pribadi, saya tidak ada preferensi. Jadi sepanjang tahun sebenarnya kita bisa mengamati benda langit, bergantung benda langit apa. Nah, tapi hanya untuk umum, salah satu objek yang paling menarik adalah galaksi Bima Sakti. Nah, pada bulan April hingga Oktober itu kita bisa melihat di malam hari galaksi Bima Sakti atau Milky Way itu berada di atas kepala kita. Jadi biasanya jawaban yang paling umum saya berikan kepada masyarakat adalah bulan April sampai Oktober yang bertepatan dengan musim kemarau di Indonesia. Jadi penghalang kita untuk astrofotografi biasanya ada 2. Yang pertama cuaca, kalau cuacanya mendung jelas kita tidak bisa ambil. Yang kedua polusi cahaya. Jadi orang kota itu agak sulit untuk mendapatkan hasil astrofotografi yang bagus. Polusi cahaya kira-kira seperti ini. Kalau saya mengarahkan kamera saya ke langit, kemudian ada lampu di sekitar si kamera itu, maka cahaya lampu dari kamera itu, cahaya lampu tadi akan masuk ke dalam kamera yang tadi. Itu akan mempengaruhi exposure dari benda langit yang kita ambil tadi. Berapa minimalnya? Kalau saya selalu menjawab itu bergantung pribadi masing-masing. Seberapa besar budget yang tersedia, maksimalnya tak terhingga. Jadi minimalnya kalau saya setidaknya punya kamera. Kameranya bisa apa saja, bisa kamera entry digital yang paling minimum sekalipun itu masih bisa. Lensanya kalau bisa cukup bagus, yang punya cacat optik yang minimum. Kemudian yang tadi setidaknya punya tripod yang bisa menstabilkan si kameranya. Nah, kalau mau bagus, setidaknya punya teleskop refraktor dengan diameter 7-10 cm. Itu sudah cukup bagus. Jadi setiap astronom amatir itu sebenarnya tidak mesti punya teleskop. Astronom amatir sebagai pencinta astronomi itu biasanya hanya menggunakan mata untuk melihat benda-benda langit, kemudian memetakan, melihat pola, kemudian misalkan menikmati hujan meteor, itu bisa menggunakan mata saja. Atau setidaknya punya teleskop manual yang tidak perlu menggunakan kamera. Jadi kalau punya teleskop manual yang bisa diarahkan ke langit, itu bisa lebih bagus. Jadi tidak mesti punya kamera, tidak mesti punya teleskop. Untuk astrofotografi sebenarnya bergantung orangnya sendiri. Tapi apakah itu bisa di remote? Iya bisa. Seberapa banyak yang melakukan remote? Rasanya dengan perkembangan teknologi sekarang, hampir semua teleskop itu bisa dikendalikan lewat jarak jauh. Nah, kendali lewat jarak jauh ini bisa menguntungkan. Pertama, kita bisa menempatkan teleskop tersebut
teleskop kita di area yang polusinya rendah, polusi cahaya rendah. Akibatnya hasil astrofotografinya bisa lebih bagus. Jadi orang-orang kota misalkan kalau punya teleskop di tempat terpencil yang lokasinya ideal, itu bisa menghasilkan gambar astrofotografi yang sangat bagus. Benda langit yang bisa kita amati 1 bulan ke depan, paling tidak di langit malam kita, di malam hari itu akan ada Jupiter, ada Saturnus, kemudian yang teleskopnya cukup besar itu bisa mencari Pluto, kemudian ada bulan tentu saja, dan masih ada Milky Way di 1 bulan ke depan. Kiat-kiat untuk menjadi astrofotografer yang bagus, tipsnya pertama persiapan, kemudian jangan pernah menyerah, karena astrofotografi itu kurva belajarnya agak steep, agak curam. Jadi kalau bisa belajar pelan-pelan tapi konsisten. Itu aja. Nah.